Berarti masih selatan. Nyata kowe wasisis BDN sing gelis les 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 cangkriman talu iki jangkrik suwon selawe betengane apa titik dase telu Kami dari Paguyuban Sastrawan Jawa Barat yang merupakan wadah dari teman-teman para penulis, pengarang, dan sastrawan yang kebetulan berdomisili berkarya di Bantul, daerah Yogyakarta. Pada awalnya Paguyuban ini adalah ketika kami selama ini hanya berkomunikasi melalui karya-karya, baik itu di dunia cetak maupun dunia maya, sehingga kami perlu ada pertemuan secara fisik, ya kemudian gitulah seperti itu. Untuk itu kemudian kami dengan beberapa teman, waktu itu ada Mbak Widi Pratiwi, Mbak Adini, almarhum Badikari, juga almarhum Mas Anton, yang muda Mas Teddy, itu ngomong-ngomong kapan kita bisa ketemu. Akhirnya kami bertemu, kami banyak konsep, kemudian kami mengidentifikasi Mas teman-teman penulis, pengarang, sastrawan dibantu. Bagaimana kami mencarinya itu? Kami berkomunikasi di redaksi majalah Seblodang, Bahasa Jawa, redaksi Kedaulatan Rakyat, mencari alamat dan nama yang sering muncul di media itu. Dalam kami proses identifikasi, kemudian mencari teman-teman ini, kebetulan kami bertemu dengan salah seorang pejabat di Dinas Baru, itu Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, itu kepala seksi bahasa dan sastra. Sebagai sebuah dinas baru, mereka tanda petik masih belum tahu apa kegiatannya, butuh mitra, sehingga ketika dengan saya punya komunitas Mas, saya akan memberikan komunitas. Oh begitu, seperti gayung bersambut itu Mas. Tujuan ideal kami adalah membantu menghidupkan, menguri-uri bahasa dan sastra Jawa, karena bahasa dan sastra Jawa sebagai bahasa ibu ini kan sudah merupakan bahasa yang berisi mengenai budi pekerti, tata krama, unggah-ungguh, di mana basa Jawa itu adalah ada strata atau tingkatan, atau ya usuk basa Mas, ada basa moko, basa krama madya, krama inggil. Di situ kan sudah menanamkan jiwa untuk saling menghormati sesama kepada orang tua dan yang lebih kecil. Itulah yang jadi budaya adiluhung itu yang akan kami tanamkan di sana melalui karya-karya sastra Jawa. Alhamdulillah kami bersyukur untuk kendala ini selama ini ya alhamdulillah relatif lancar Mas. Karena apa? Teman-teman punya marwah, punya roh semangat yang sama. Artinya ya kami benar-benar ada itu frekuensi yang sama untuk menggani. Jadi ada permasalahan itu bisa kita atasi. Misalnya kaitannya dengan ya masalah kata yang klise kan masalah dana tuh Mas. Dan ini alhamdulillah teman-teman sangat sangat enak, tidak terlalu masalah anggaran, honorar yang pelaku. Nah, seperti itu. Berarti udah menjadi apa ya? Tidak seperti itu, tapi semangatnya itu Mas, kebersamaannya itu yang penting. Bukan punya duit, tapi sama-sama. Gitu. Kita sami padha ngerti
sebetulnya sastra Jawa itu masih punya peluang besar untuk bisa eksis seperti halnya sastra Indonesia. Persoalan utama adalah pada apresiasi. Tapi itu bisa diselesaikan ketika para sastrawan Jawa sendiri mau berupaya untuk lebih intens tampil maupun berkarya. Sama halnya dengan sastra Indonesia. Teman-teman sastra Indonesia itu intens berkarya, intens menampilkan karya-karya itu lewat berbagai kesempatan. Nah, sastra Jawa ini diuntungkan dengan adanya undang-undang keistimewaan. Dengan adanya undang-undang keistimewaan yang salah satu inti dari keistimewaan itu adalah sastra Jawa. Jadi sebetulnya peluang untuk sastra Jawa lebih besar dibanding justru sastra Indonesia yang di dalam Danais justru kecil pelapornya dibanding sastra Jawa. Jadi kalau sastra Jawa belum bisa eksis di Jogja, ya ini sangat disayangkan. Maka ini sebagai masukan buat teman-teman sastrawan Jawa, bagaimana berupaya untuk terus berkarya dan memperkenalkan karyanya seluas mungkin, baik lewat penerbitan, penulisan dan sebagainya, termasuk perpol itu. Bakal ngesur negara anjajah praja. Sang Adiwira dadi pandega amrih lestari wibawaning praja, nundung satru sia-sia. Mangun benteng Baluarti kanggo tanding benteng Kumen. Ngidak pamotaing rasa kanyaya kanggo balak trekah polahe bangsa Manda. Ing peteng ukuhmu redet. Benteng iki diubengi kalenan. Tekan saiki dadi saluran banyu. Panjenengan bisa tindak mlebu mirsani sinambi rekreasi. Mergo saiki wis dadi museum. Museum edi kang ngemot sejarah lakune bangsa Indonesia saka jaman kawuri. Saya itu tertarik karena pernah ikut workshop itu yang memberi pelajaran Pak Bambang itu. Terus saya nyoba nulis tapi saya masih bingung tau, terus saya buat geguritan pisanan itu judulnya Embuh, berarti ya saya bingung sekali itu. Pokoknya waton gawe nulis dados niku. Terus pun gawe Pak Bambang Bu pokoknya nyerat, Bu helek, Bu HP pokoknya nek ana wong ngelokke ya stoke wae. Terus kula kirim ten Joko Lodang, ten saya bayar, ten penyebar semangat, ten KR. Dimuat? Nggih. Di kantor honor? Nggih. Terus tuman? Nggih. Nenggo honor pun. Sampun ngarang geguritan kula sampun 3 buku. Kagungan kumpulan geguritan? Nggih, antologi geguritan. Pisanan nika Kembang Sore, lajeng kembang katresnan, lajeng ketun piyambak kembang setaman. Napa wonten cita-cita dados napa nggih? Penggurit? Nggih. Temen menawi saged dados. Lho sampeyan dereng dados? Dereng, terus saya belajar. Untuk diri saya itu saya merasa bangga, merasa tergugah untuk memajukan orang-orang Bantul, khususnya itu supaya senang pada geguritan ya. Menika lajeng nekangi kula nggih kula rumaos remen saged nderek para marta menika kanca kula menika piyantu ingkang ngaten. Kula undul menika Mas. Asring nyerat geguritan teng Facebook? Wong nggih. Follower-e kathah. Kathah. Galah solahmu lunjak ngadeg cingkrak nyandak sampur nuli tanjak ngadeg bali maneh rupamu ting calon neh iki buron Sastra Jawa
dalam konteks seni pertunjukan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini yang utama memang masih sangat konvensional. Artinya ketika karya sastra Jawa disajikan masih setia pada konvensi-konvensi tradisi bahkan klasik. Nah, ini sebetulnya modal. Dalam konteks era baru atau milenial, saya kira perlu sekali inovasi-inovasi sastrawan Jawa untuk menampilkan karya-karyanya lebih memiliki nilai kebaruan. Ini yang terjadi di Jogja. Satu contoh bahwa selalu hadir dalam penampilan itu membaca secara formal saja. Belum ada pembaharuan dalam konteks pencarian nilai artistik. Saya kira itu. Dan konteks harapannya sebetulnya sangat besar potensi di Yogyakarta. Sebagaimana Undang-Undang Keistimewaan memberikan porsi sastra Jawa sebagai budaya lokal. Nah, ini harapannya mestinya sastra Jawa bisa go internasional kalau dikemas secara pertunjukan lebih bisa katakanlah mengikuti modernity. Kendala-kendala yang terjadi adalah kalau saya lihat, saya amati belum adanya sebuah upaya yang lebih serius dalam hal ini baik senimannya dan dukungan-dukungan yang menjadikan seniman lebih eksploratif. Artinya kaitannya dengan keistimewaan mestinya harus ditopang oleh sarana-prasarana yang bisa menjadikan sastra Jawa tidak hanya tampil di pendopo istilah saya. Dia bisa hadir dengan teknologi yang ada, digitalisasi dimanfaatkan. Ini yang belum menjadikan sastra Jawa saya kira hadir seperti yang era baru. Saya kira itu yang memang perlu ditingkatkan. Beberapa kali bekerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan pagelaran sastra Jawa. Yang pertama, kami difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Di beberapa event ada gelar sastra Bantul, gelar sastra masuk sekolah. Kemudian kami juga bekerja sama Dinas Pariwisata DIY dalam wisata sastra. Dan ini kami akan bekerja dengan Benteng Brebes di Jakarta untuk gelar sastra di sana dan rangka menarik wisatawan yang berkunjung ke Benteng Brebes. Kami akan menampilkan karya-karya teman-teman para anggota, baik itu berupa geguritan, puisi Jawa, tembang, mocopat, dan juga cipta-cekak. Kami harapkan saudara-saudara bisa hadir di Benteng Brebes. Rencana kami adalah pada minggu ketiga, hari Sabtu, bulan Februari yang akan datang. Mungkin bisa menyaksikan museum dan juga menyaksikan pagelaran kami, pagelaran sastra Jawa oleh teman-teman paguyuban sastra Jawa Bantul Paramata. Kira-kira itu dari jam 10 sampai jam 12-an siang. Sudah mulai menulis bahasa Jawa itu mulai tahun 86 sampai sekarang, jadi sudah melahirkan pertama-tama menulis cerkah, tapi perkembangan selanjutnya saya juga menulis novel, cerita sambung, geguritan, esai, apa saja sampai berita juga, karena juga pernah bekerja di majalah, pernah di Jawa Anyar sebagai redaksi, terus Jawa Anyar waktu itu di Solo, Surabaya. Terus di Nilakandi juga pernah mengasuh majalah Kebudayaan Jawa ya dari Yogyakarta. Saya sebagai pemimpin redaksi saat ini juga mengasuh
sebelum dipagakan itu saya mengasuh majalah Sastra Jawa dari tahun 91 sampai sekarang. Ya, dulu ya di redaksi, sekarang saya sebagai pemimpin redaksi untuk majalah Sastra Jawa Pagakan. Sebelumnya juga pernah membantu di majalah Sempulur. Wah, sudah sangat senior. Ya memang Joko Rodang juga pernah. Ya memang saya ya dengan usia saya yang setua ini tentu saja ya. Usianya benar, Mbak? Ya sekitar 60 tahun, 61 tahun. Tapi kan dalam sekian puluh tahun nggak bosan tulis? Oh tidak pernah bosan. Jadi kalau saya sedang bosan, saya menulis di bahasa Indonesia. Jadi baik ya sebagai ya novel ataupun cerita puisi ya, kalau bahasa Indonesia puisi ya seperti itu. Kalau buku itu mungkin baru 11 ya. Tapi kalau karya-karya yang bertebaran, ya karya-karya yang bertebaran itu belum sempat untuk membukukan, itu ya lumayan banyak lah. Karena karena saya kan sudah tua. Kebersamaannya perlu satu rasa, satu irama. Jadi kalau kita semakin berkumpul itu juga ada inspirasi, ada ya pokoknya rasa Jawa itu semakin bangkit, semakin bersemangat begitu saja. Itu juga untuk memantik semangat kalau kita bersama-sama itu. Ini saya baru menerbitkan buku saya yang ini yang terbitan terakhir, Kidung Sukmo Larasing Jiwo. Itu juga belum 3 bulan juga sudah habis, Mas. Wow. Tapi ya tidak banyak, hanya ya 200 lebih sedikit lah. Iya. Jadi untuk pembaca masyarakat iya masih banyak, tapi cuman sistemnya sekarang tidak dijual secara fisik seperti itu ya, online. Cara untuk mempublikasikannya lewat ya lewat pertemanan. Terus itu ada warung buku sastra Jawa. Iya, di sana. Ini yang saya terbit tahun kemarin, buku Lakon. Ini buku Lakon tahun kemarin terbit. Terus yang sekarang ini Kidung Jiwo Larasing Sukmo. Itu juga terbit tahun ini. Ya, semua saya terbitkan sendiri. Istilahnya secara indie ngeten ya? Ya, secara indie. Iya, secara mandiri. Iya, lewat interlude. Interlude juga istilahnya juga membeli kepada saya. Interlude itu apa? Penerbitnya juga membeli kepada saya. Saya punya hak untuk menjual, biasanya di warung buku sastra. Warung buku sastra Jawa itu online. Iya, warung buku sastra Jawa. Mungkin satu-satunya buku warung sastra yang online. Di Semarang, di Solotigo, pengelolanya Ibu Rini Puspo. Ibu Rini Puspo itu juga guru bahasa Jawa. Iya, guru bahasa Jawa. Beliau juga mungkin juga karena guru bahasa Jawa, kecintaannya dan lain-lain, jadi cukup populer itu. Sangat-sangat membantu, sangat membantu. Itu biasanya tidak sampai 3 bulan, misalnya kita 100 eksemplar saja, tidak sampai 2 bulan itu sudah habis juga. Menulis sudah sebagai profesi ibu? Oh iya, ya profesi utama itu ibu rumah tangga, mungkin penulis juga sebagai profesi kedua. Ya lumayan lah, bisa untuk bernafas setidaknya. Kalau dari misalnya saya menerbitkan 1 buku ini saja ya, paling tidak ya. Tapi saya jadi sungkan untuk menerbitkan, untuk menyebutkan angka. Ya untuk 1 buku itu minimal ya 3 juta itu bersih, keuntungan bersih. Artinya ya anggap saja saya menulis itu sebagai HR tulisan gitu aja. Menulis buku sastra Jawa sebagai profesi bisa hidup, sangat memungkinkan.